Nggak boleh lagi ada orang musyrik di Mekah. Nggak boleh lagi hajian ke Mekah orang musyrik. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid At-Taubah. Alhamdulillah di hari ke-10. Alhamdulillah, mudah-mudahan saum kita, tarawih kita, zikir kita, doa kita, tadarusan kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam selalu terlimpah untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di antara peristiwa yang pernah terjadi di Ramadan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saat Rasulullah pulang dari peristiwa Tabuk. Kita tahu Nabi saum di bulan Ramadan itu seumur hidupnya hanya 9 kali. Hanya 9 kali karena ayat saum ada di surat Al-Baqarah, dan Al-Baqarah itu Madaniyah. Madaniyah itu turun setelah Rasulullah hijrah. Berarti kalau Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, beliau tinggal di Madinah itu hanya 10 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Sehingga total 23 tahun. 23 ditambah 40 saat beliau jadi Nabi, total semuanya 63. Dan perintah saumnya baru turun setelah tahun kedua Hijriyah. Jadi praktis Nabi 9 kali saum di bulan Ramadan. Hanya 9 kali dibanding kita yang mungkin sudah lebih dari 9. Di antara peristiwa yang pernah terjadi dalam 9 tahun ini adalah peristiwa yang dikenal dengan Tabuk. Peristiwa Tabuk. Selain peristiwa-peristiwa besar yang lainnya seperti Badar, Fathu Makkah, dan lain-lain. Memang peristiwa Tabuk yang masuk dalam bulan Ramadan itu saat beliau pulang dari Tabuk ke Madinah, ini di awal-awal Ramadan, kurang lebih di hari-hari ini. Dan peristiwa Tabuk diulas di dalam surat At-Taubah, surat ke-9. Ini surat yang mengulas peristiwa Tabuk dalam Al-Quran. Berawal dari informasi kalau orang-orang Romawi dan orang-orang Arab yang loyal ke bangsa Romawi, mereka ingin menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi mengumpulkan para sahabat di musim panas, peristiwanya di musim panas, untuk keluar dari Madinah pergi ke arah Tabuk. Jangan biarkan orang Romawinya datang ke Madinah, biar kitanya yang nyambut ke sana ke arah Tabuk. Cuaca musim panas, jaraknya jauh, sekitar kurang lebih 1000 km. Dan kondisi para sahabat masih kesusahan. Nggak banyak yang punya kendaraan. Sampai akhirnya sebagian sahabat mereka dalam tanda petik maksa untuk diajak Nabi. Kata Nabi, kendaraannya nggak ada. Biar jalan kaki kami ya Rasulullah. Dan Nabi jangan, ini bukan sekilo 2 kilo. Ini bukan 100-200 kilo, ini 1000 kilo. Malah kelelahan, kecapean di jalan. Akhirnya Nabi perintahkan mereka stay di Madinah, tinggal di Madinah. Dan mata mereka nangis. Di surat At-Taubah Allah abadikan tangisan mereka. Tajidu minad tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Surat At-Taubah ayat 92. Wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw
wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak berdosa orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata kepada mereka, aku tidak mendapat kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, karena mereka tidak memperoleh apa yang bisa mereka infakkan. Inginnya berjihad, inginnya berjuang dengan Nabi, apa daya bekalnya tidak ada. At-Taubah ayat 92. Tangisan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan berangkatlah para sahabat. Ini musim panas. Musim panas itu dahsyat luar biasa kalau di padang pasir. Suhunya bisa sampai 40 sampai 45 Celcius. Ditambah musim panas itu musim panen. Bapak Ibu, panen kurma, apalagi penduduk Mekah itu bercocok tanam. Panen kurma itu di musim panas. Jadi meninggalkan Madinah artinya meninggalkan kurma. Meninggalkan kurmanya bisa busuk di atas pohonnya gitu. Kalau pergi dengan Rasulullah berarti harus siap kepanasan, harus siap kelelahan, dan di ujungnya mungkin syahid ya. Di ujungnya syahid. Berangkatlah para sahabat, dan di antara sahabat Nabi di Madinah ada 3 orang yang mereka menunda-nunda keberangkatan. 3 sahabat ini sehat. 3 sahabat ini kuat. 3 sahabat ini punya bekal. 3 sahabat ini mereka punya kendaraan. 3 sahabat ini mereka ada senjata, ya. Tapi mereka nggak ikut dengan Nabi. Dalam surat At-Taubah Allah abadikannya di ayat 118. Wa 'alas thalathatil ladzina khulifu. Ada 3 orang sahabat yang mereka nggak ikut. Mereka bukan orang munafik. 3 orang ini namanya Ka'ab bin Malik, Hilal, dan Murarah. Ka'ab, Hilal, dan Murarah. Kata Ka'ab, ini yang ceritanya Ka'ab, saya punya kendaraan yang sehat, bisa ngebut, nantilah gampang nyusul. Kelah gampang, kalem lah. Kalau sekarang mungkin di WA, berangkat mau OTW. Oh, tungguan weh gitu. Jadi kalem. H2C lah. Ayo atuh Kak. Ya ayo. Tapi cicing. Ayo cicing. Tenang, nanti berangkat kelompok. Jadi menunda-nunda keberangkatan. Menunda-nunda berbuat baik. Menunda-nunda kebersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan pertimbangan kalau bisa panen kurma dulu, setelah itu berangkat dengan Rasul. Sekolah di Parayun ke nyusul ya, panen kurma dulu. Jadi ingin mendapatkan dua-duanya, gitu ya. Ingin mendapatkan panen kurma dan ingin dapat juga kebersamaan dengan Nabi. Tapi semakin hari Rasulullah sudah semakin jauh dan Ka'ab masih terus dalam taswifnya. Kewelah, kalem lah, tenang lah. Karek awal-awal Ramadan ya, kewelah. Tenang, kewe di akhir, kewe. Jadi kumaha nya kumangke, tenang lah. Saya punya kuda yang sehat. Tunda sampai akhirnya Rasulullah nggak susul lagi, nggak bisa dikejar lagi karena sudah terlalu jauh. Dan Ka'ab melihat di Madinah itu yang tersisa tinggal wanita, anak kecil, orang yang sudah sepuh, orang sakit, orang yang nggak punya bekal dan disuruh Nabi untuk tinggal di Madinah, dan terakhir orang munafik. Akhirnya Ka'ab bingung, saya masuk golongan yang mana ini? Sebut perempuan, enggak, anak kecil, enggak, sudah sepuh, enggak, sakit, enggak. Disuruh sama Rasulullah tinggal di rumah juga, enggak.
munafik? Kayaknya enggak juga. Ka'ab bin Malik bukan munafik. Disitulah mulai Ka'ab itu gelisah, enggak tenang, mau nyusul ketinggalan, mau tinggal bingung masuknya dalam kelompok yang mana. Bukan kelompok yang punya uzur, tapi juga nggak mau disakompet daun di apa bahasa Indonesianya ya, disandingkan, dikelompokkan dengan orang-orang munafik. Cerita teka itu. Dan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Tabuk, Bapak Ibu, ternyata musuhnya ditunggu-tunggu Nabi nggak ada. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak datang. Memang nggak gampang ya berperang di musim panas. Jalan di musim panas itu nggak gampang. Capek. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk non batur mau boleh masuk hidungan menghitamkan kulit gitu. Bukan untuk traveling, bukan untuk healing, bukan untuk wisata, ini untuk jihad. Ditunggu berhari-hari, ternyata musuhnya nggak datang. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk balik lagi ke Madinah. Pulang lagi ke Madinah setelah fix nggak ada pergerakan sama sekali dari arah Romawi. Akhirnya pulang lagi. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, kata Nabi begini, di Madinah ada saudara-saudara kita yang mereka dapat pahala yang sama seperti kita. Kita lewati lembah, mereka dapat pahalanya. Kita kepanasan, mereka dapat pahalanya. Kita kelelahan, mereka dapat pahalanya. Kita keringetan, mereka juga dapat pahalanya. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, mereka di Madinah, mereka dapat pahala yang sama dengan kita. Mereka tinggal di rumah, pahalanya sama dengan kita yang pergi berjihad ke Tabuk ini. Kata Nabi, ya. Ini pertanyaan sahabat, bukan penyesalan karena sudah ikut gitunya. Kaduhung apalagi mencicing di imah, gitu dari pahala nasamimah. Tapi pertanyaan dari sahabat yang kagum, sepemurah itu Allah kepada hambanya. Kok bisa tinggal di rumah, stay di Madinah, pahalanya sama seperti yang bergerak pergi keluar Tabuk, keluar Madinah ke Tabuk. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, habasahumul uzru. Mereka terhalang karena uzurnya. Siapa mereka ini? Mereka yang dalam Al-Quran diabadikan berlinang air mata, ingin ikut dengan Nabi, tapi terkendala dengan logistiknya. Kahoyong nama ya Allah umroh di bulan Ramadan teh, tapi daya atasnya ya Allah. Nah, kahoyong nama nanti, kahoyong nama itikaf di 10 hari terakhir teh, tapi ya Allah tugas saya teh harus jaga di jalanan dari kantor. Wah deh ya Allah, habasahumul mazru. Kahoyong nama ya Allah Ramadan teh 30 juz saya khatam 2 kali, tapi saya masih terbata-bata ya Allah, masih kena alip-alipan aduk-adukan. Kahoyong nama ya Allah di bulan Ramadan ini, nah taraweh teh hoyong nama setiap malam teh 2 juz ya Allah. Tapi dah imam lagi capeknya alasan ke imam gitu. Tapi dah kumaha tuh gitu. Keinginannya dan seterusnya begitu. Inginnya ya Allah setiap hari itu bisa infak, ngasih makan orang berbuka 10 juta rupiah. Apa daya cuman ada 100.000, nangis. Habasahumul uzur yang menghalangi mereka menjalankan amal soleh yang mereka cita-citakan. Dan saat Nabi pulang, perjalanannya total dari Madinah ke Tabuk, di Tabuk stay, dari Tabuk pulang lagi ke Madinah, totalnya 50 hari. Dan waktu pulang ke Madinah, sampai ke Madinah itu di awal-awal bulan Ramadan. Jadi ini peristiwa bulan Ramadan saat pulang ke Madinah. Nah, saat Rasulullah pulang ke Madinah, beliau kirim utusan ngasih kabar ke penduduk Madinah kalau Nabi sebentar lagi mau nyampe. Ini kebiasaan Nabi atau sunnah Nabi,
kalau pulang dari perjalanan jauh ngasih kabar ke orang rumah dulu. Jadi supaya orang rumah bisa siap-siap menyambut eh, Rasulullah dan para sahabat. Kadang Nabi berhenti di perjalanan 1 hari. 1 hari lagi nyampe ke Madinah, Rasulullah kirim utusan supaya istrinya dandan, beberes, dan supaya suaminya yang berjihad ini mandi dulu, rapi-rapi, wangi-wangi. Jadi rapihnya bukan pas pergi, tapi juga rapihnya pas pulang, gitu ya. Ini kan jarang-jarang untuk bisa mengamalkan ini. Pas pulang rapih, bukan cuma pas pergi, tapi pas pulang. Dan pulangnya bukan sembarang pulang. Pulang dari jihad, pulang dari berjuang. Sehingga saat sampai ke rumah itu nggak perlu surprisean. Kalau sekarang mungkin lebih mudah ya, pakai share live log gitu. Share live log. Jadi bisa prepare, bisa persiapan kira-kira sampai rumahnya berapa menit lagi. Video call juga bisa. Nah, saat utusan Rasulullah ini ke Madinah, nyampe ke Madinah dan bikin pengumuman di broadcast di semua WhatsApp grup penduduk Madinah, Ka'ab, Hilal, dan Murarah, mereka dilema. Karena pasti bakal ditanya Nabi, kemarin kemana? Kenapa enggak ikut? Ma khallafak. Dan benar, saat Rasulullah SAW sampai ke Madinah, kebiasaan Nabi sebelum ke rumah, beliau ke masjid dulu, beliau sholat dulu, baru setelah itu beliau panggil orang-orang yang mau ketemu dan orang-orang yang memang gak ikut dengan Nabi. Sampai ke Masjid Nabawi, memang Masjid Nabawi dengan rumahnya dekat ya. Kemudian Rasulullah manggil satu-satu. Yang dipanggil yang gak ikut, yang gak ada alasan. Dari 80 orang munafik yang dipanggil Nabi, semuanya ngasih alasan dan semuanya diterima Rasul. Walaupun Nabi tahu itu alasannya dibuat-buat, ngadi-ngadi. Nabi terima yang zahirnya dan Nabi nggak ngorek-ngorek. Nabi bilang, ya sudah. Toh kejadiannya sudah selesai. Oh ya sudah, terima. Semuanya diterima. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, peristiwa ini di mana Nabi begitu mudah menerima izin mereka atau menerima maaf mereka, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sama, dalam surat At-Taubah ayat ke-43. 43 dan 44. 43 44. Atau dari ayat 42 supaya sambung menyambung menjadi satu. Lau kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pasti mereka mengikutimu. Tapi tempat yang dituju itu sangat jauh terasa oleh mereka. Ini ayat nyindir orang-orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalkulasinya orang munafik itu kira-kira piwenangan mualnya perang ya. Pi menangan, pi gonimahan, enggak segala. Tapi jika nama mual pi menangan, ya Rasulullah punten mencret ya. Mulas ya Rasulullah. Pimenangan sih pigonimahan, tapi hitung-hitungan jaraknya kayaknya kejauhan deh. Ya Rasulullah, rada murilit ya teh. Kalau jaraknya dekat, kalau kahatos dan karaos, gaskeun gitu. Jadi ya ini dibolehkan oleh Allah, disingkap tirainya oleh Allah tentang kebiasaan mereka. Kalau menguntungkan dan mudah diperoleh,
dan perjalanan tidak jauh, mereka ikut. Tapi kalau jauh, mereka akan bersumpah, jikalau kami sanggup, tentulah kami akan berangkat bersamamu. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Dan Allah tahu mereka itu berdusta. Kemudian ayat 43, afallahu anka lima adinta lahum. Semoga Allah memaafkanmu wahai Nabi. Semoga Allah memaafkanmu wahai Nabi. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam uzurnya dan sebelum kamu tahu orang-orang yang berdusta. Jadi Nabi saat ada uzur, Nabi oh mangga, oh silahkan, oh oh mangga. Tapi ditegur oleh Allah, dan tegurannya luar biasa. Allah langsung memaafkan sebelum Allah menyebut apa yang ditegurnya. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa engkau memberi izin sebelum jelas mereka itu benar atau bohong? Jadi susunannya nggak dibalik. Susunannya nggak begini. Kenapa kamu nggak cross check? Kenapa engkau wahai Nabi tidak periksa mereka benar atau bohong? Semoga Allah memaafkanmu. Tapi dibalik, Allah sudah memaafkan dulu. Allah sudah memaafkan. Ayat 44-nya, la yasta'zinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan minta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Insyaallah. Ini sifat orang-orang yang beriman dalam Al-Quran. Itu salah satu di antara sifat orang yang beriman di dalam Al-Quran. Kemudian ayat 45-nya, sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanya orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Kita balik lagi ke ceritanya. Nabi datang ke masjid. Kemudian Nabi manggil orang-orang yang gak ikut dan ditanya satu persatu. Kemana? Ah, Rasulullah murid. Ya Rasulullah mencret. Ya Rasulullah ada yang iya. Ya Rasulullah anak saya begini. Ya oke. Ya Rasulullah ini surat keterangan dokternya. Oke. Ya Rasulullah kemarin ayah hajatan keluarga. Ya Rasulullah kemarin teh genteng bocor. Ya Rasulullah kemarin ban bocor. 80 orang semuanya diterima alasannya. Oke, enggak apa-apa. Iya. Sehingga Allah mengatakan afallahu anka. Semoga Allah memaafkanmu. Diterima semuanya. Diokekan semua, di ACC semuanya. Dispensasi Pak, tanda tangan. Dispensasi Pak, oke, tanda tangan. Izin Pak, tanda tangan. Begitu memudahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terasa ya, Nabi ke para sahabat, Nabi ke penduduk Madinah itu terasa sangat memudahkan. Tapi ketika Al-Quran turun, Al-Quran itu punya bahasa dari otoritas tertinggi di alam semesta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih strict, lebih tahu. Dan ini yang membuat para sahabat jadi tahu ini bahasanya Nabi atau ini bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Nabi, kalau interaksi Nabi, mereka tahu Nabi orangnya itu lembut, Nabi orangnya itu mudah begitu. Tapi saat ayat Al-Quran turun pasti bakal lebih tak. Dan ini yang menjadi salah satu penyebab keberhasilan dakwah Nabi. Dikenal oleh sahabatnya dalam kelembutan, tapi saat menyampaikan pesannya disampaikan dengan ketegasan. Ini dari Allah ya. Ini dari Allah. Hadirin yang Allah muliakan, Bapak Ibu, tibalah giliran 3 orang yang tadi kita sebutkan. Tokohnya tentang 3 orang ini. Pagi ini kita cerita tentang 3 orang ini. Dan ini sekali lagi di bulan Ramadan.
Ka'ab bin Malik beliau cerita, saat giliran saya dipanggil, saya masuk ke masjid dan melihat Nabi tersenyum. Fatabassama tabassuman mughdaba. Saya lihat Nabi tersenyum, tapi senyumnya orang yang marah. Senyum tapi marah, itu lebih lebih ngeri. Kumaha lamun disapertikeun. Nah, itulah itu. Senyum senyum sinis sebenarnya, senyum sedih, senyum kecewa, senyum yang hmm, gitu. Senyum sih, tapi karena mereka paham ekspresi Rasulullah itu sehingga bisa membedakan. Ada orang yang dalam kegetiran hidupnya tapi masih bisa mengukir senyum di wajahnya. Pak, kumaha damang? Alhamdulillah. Hanya orang-orang yang tajam matanya yang bisa melihat apa yang sedang disembunyikan seseorang di balik senyumnya. Ada ayat dalam Al-Quran yang luar biasa, Bapak Ibu. Agak sedikit keluar dari cerita ini ya, tapi ini jadi renungan. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Jadi ada orang uh, yang di luar secara zahir Al-Baqarah ayat 273. Ada orang yang penampilan luarnya itu seperti orang yang berkecukupan, agniya bahasa Al-Qur'annya. Seperti orang kaya, seperti orang yang berkecukupan. Tapi ternyata seperti orang yang berkecukupan itu hanya pencitraan yang dia bangun untuk menjaga izzahnya karena dia nggak pengen minta-minta ke orang. Namanya ta'affuf. Lil fuqara'i alladziina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniyaa'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Berinfaklah kepada orang yang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi karena mereka sibuk dalam jihadnya sehingga mereka nggak bisa mencari penghasilan, terikat dalam jihadnya. Orang-orang tidak tahu, orang-orang nggak nyangka, ya orang-orang yang tidak tahu, maaf, orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka ini orang kaya karena mereka memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak minta kepada orang dengan cara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu menafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Maha dama, alhamdulillah. Kumaha lancar keluarga sedayana, alhamdulillah. Kumaha pada malam lancar, alhamdulillah. Dia senyum. Dia nggak menampakkan, tapi dia menyembunyikan kegetiran di balik senyumnya. Mungkin kalau kita nggak jeli, nggak teliti, nggak tajam, oh dia orang yang kecukupan, dia orang yang mapan. Dan Allah menyebutnya al-jahil. Yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang jahil akan menganggap mereka itu berkecukupan karena mereka ta'affuf. Jadi kita sedang cerita apa tadi? Senyum ya. Kita lagi cerita senyum. Ada senyum tapi sebetulnya senyum orang yang marah. Dan Ka'ab bin Malik bisa membedakan ini senyum sedih, ya, ini senyum marah dan seterusnya. Fatabassama tabassuman mughdaba. Saya melihat Rasulullah senyum-senyum orang yang marah. Kemudian duduk di depan Nabi dan ditanya, Ka'ab, ma khallafaka? Apa yang membuat kamu kemarin gak ikut? Kemana kamari? Kok gak ikut? Kata Ka'ab begini. Ini sekali lagi di bulan Ramadan. Kalimatnya Ka'ab di bulan Ramadan. Ya Rasulullah, seandainya saya duduk di depan ahli dunia, Allah sudah memberikan saya kemampuan beretorika, dan saya bisa memberikan alasan yang membuat Anda suka dengan alasan saya. Tapi saya tahu Allah tidak akan suka. Allah pasti murka dengan alasan yang membuat engkau suka. Bahasanya bagus ya. Ya Rasulullah, seandainya saya duduk di depan ahli dunia, saya sudah diberikan oleh Allah kemampuan dalam beretorika,
Sehingga saya bisa memberikan alasan kepada Anda yang membuat Anda suka, tapi saya tahu alasan yang membuat Anda suka ini akan membuat Allah murka. Paham arahnya kemana? Tapi kalau saya memberikan alasan yang mungkin Anda tidak suka, semoga saya dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa alasannya? Saya tidak punya alasan. Ya Rasulullah, saya sehat, saya kuat, saya punya bekal, saya punya senjata, saya cuma satu, menunda-nunda. Ya, ditaswif di nyangkelah, kewe. Itu alasan saya Rasulullah. Dan Nabi akhirnya tersenyum. Kata Nabi, amma hadza faqad sodaqo. Adapun orang ini, dia sudah jujur. Apa maknanya? Berarti yang lain Nabi tahu nggak jujur, tapi diterima. Oh iya. Nabi tahu, tapi Nabi nggak waduk belinya mah alasan teh. Oke, tanda tangan. Oke, tanda tangan. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, Ka'ab kemudian keluar dari masjid. Di luar masjid ditanya, Ka'ab, tadi ngasih alasan apa? Kata Ka'ab, saya nggak ngasih alasan apa-apa, saya nggak punya alasan. Kata mereka, 80 orang semuanya ngasih alasan dan diterima Nabi. Balik lagi tadi direvisi gitunya, tadi cuma kepleset ya Rasulullah. Kata Ka'ab, enggak, memang saya nggak punya alasan. Saya nggak punya alasan. Dan Ka'ab nanya, ada nggak orang yang kayak saya? Ada nggak orang yang seperti saya? Oh ada 2 orang, ada Hilal dan ada Murrah. Nah, alhamdulillah, ada teman. Bapak Ibu, singkat cerita, keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk 3 orang ini, untuk Ka'ab, Hilal dan Murrah, keputusannya adalah diisolasi, di penjara. Nah, penjara zaman dulu ya, bukan penjara zaman sekarang. Diisolasi, diboikot sosial. Nabi perintahkan tidak boleh ada sahabat yang ngajak ngobrol Ka'ab, Hilal, dan Murrah. 3 orang ini harus diisolasi, diboikot, nggak boleh diajak ngomong sama sekali. Orang jujur tapi di penjara. Orang berkata apa adanya tapi harus menerima konsekuensi diisolasi. Orang munafik yang berbohong malah selamat dari hukuman. Kira-kira kalau kita jadi Ka'ab, pundung mual. Kalau kita jadi Ka'ab, jadi 3 orang ini, wa'alas salasah ini, 3 orang sahabat ya. Ustaz, nah dihukum teh bukan yang munafik. Kalau Rasulullah tahu munafik itu berbohong. Secara zahir alasan mereka diterima Nabi. Walaupun Nabi tahu mereka sudah berbohong. Tapi Ka'ab dan 3 orang ini mereka jujur. Mereka terima konsekuensi. Kalau kita jadi Ka'ab, kira-kira reaksi dan respon kita gimana? Aing mah hanas geus jujur. Nyesal tidak dengan kejujurannya. Kenapa Nabi memperlakukan 3 orang ini jauh lebih kencang dibanding dengan orang-orang munafik? Bapak Ibu, standar Nabi dalam memperlakukan sahabat tentu nggak sama dengan standar Nabi memperlakukan orang munafik. Sama seperti kita, kalau ini elit circle yang ada di lingkaran terdekat kita, standar mereka jangan disamakan dengan yang ada di bawah, dengan orang umum biasa. Karena mereka sahabat, karena mereka orang Ansor. Justru ketatnya perlakuan Nabi ke mereka, tanda kalau Nabi menganggap mereka bukan orang biasa, tanda kalau mereka orang yang istimewa. Dan peristiwa ini mirip, Bapak Ibu pernah dengar cerita Nabi Musa yang narik jenggot dan rambutnya Nabi Harun, betul? Pertanyaannya, yang nyembah sapi itu siapa? Nabi Harun atau Bani Israel? Bani Israel. Tapi yang ditarik dan dijenggut itu Nabi Harun.
Karena standar Nabi Harun buat Nabi Musa nggak bisa sama dengan Bani Israel. Yang bikin patungnya siapa? Samiri. Tapi Samiri tadi paling anehnya menyesatkan Bani Israel. Samiri dibilang pergi. Fa innalaka fil hayati an taqula la misas. Pergi. Engkau nggak boleh lagi ada di Bani Israel. Enggak dikerasin seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi ternyata tidak semua diperlakukan sama. Mungkin yang ya nunggu munafik mah dia lah. Ya oke, kayaknya sok. Kaab akhirnya menerima. Baik ya Rasulullah. Dan Al-Quran mengabadikannya. Perasaannya Kaab di ayat 118 surat At-Taubah. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka padahal bumi itu luas. Ternyata luas dan sempitnya bumi itu bukan dilihat dari berapa kilometer permukaannya, tapi dilihat dari apakah kita bisa berinteraksi dengan orang sekitarnya. Walaupun Madinah itu lega, tapi kalau nggak ada yang ngajak ngobrol, sahabat nggak ada yang ngajak ngobrol, jadi sempit. Dan wadaqat alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka pun telah sempit, terasa oleh mereka. Pulang ke rumah misalnya, atau datang ke masjid, nggak ada yang nyapa sama sekali. Atau kita sudah ngucapin salam, Assalamualaikum. Warga masjid nengok dulu. Oh, Kaab. Jawab tapi dalam hati. Datang ke pasar, orang pasar melihat, Kaab. Pak, meser. Seberapa iya? Nah, ya atasnya angsuran Pak. Nggak ada suara sama sekali. Ini lagi ngobrol gitu, wah, luar biasa, ramai. Kaab datang. Pas Kaab datang, duduk, Assalamualaikum. Cep, langsung si kagak angkat incak. Jempling, sepi. Itu yang dirasakan oleh Kaab. Dan penjara seperti ini penjara yang lebih mengerikan. Kalau orang masuk penjara masih bisa sosialisasi, ayo batur gini. Ini ketemu orang, tapi nggak ada yang mau sosialisasi. Dan itu lebih hemat, karena nggak usah dikasih makan narapidana, cari sendiri makannya. Oke. Ala kulli hal. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sampai akhirnya Bapak Ibu ada surat datang ke 3 orang ini, ke Kaab, ke Hilal, ke Murrah, dari Raja Romawi Heraklius untuk Kaab, untuk Hilal, untuk Murrah. Siapa Raja Heraklius? Yang kemarin ingin diperangi oleh Rasulullah di Tabuk, ngirim surat ke 3 orang ini. Isi suratnya apa? Kami mendengar kalau Anda dijauhi oleh sahabat Anda sendiri. Dan kami dengar bahwa Anda adalah orang yang jujur. Dan kami ingin mengundang Anda untuk datang ke negeri kami. Karena orang potensial seperti Anda ini bisa berguna di negeri kami. Silahkan bawa surat ini untuk apply citizenship di negeri Romawi. Bayangkan, ada orang jujur di satu perusahaan dan dia ngaku salah dan dia terima konsekuensinya dan dia dihukum, dan setelah itu ada perusahaan kompetitor yang ngirim surat, seek hunter, job hunter begitu. Saya dengar Bapak jujur, orang baik katanya, kalau Bapak sudah nggak nyaman di perusahaan itu, ke dia lah, saya siap kasih gaji yang lebih gede dan seterusnya. Pindah mau? Nah, nggak gampang. Gak gampang untuk tetap bertahan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ada surat seperti tadi datang. Kalau pundung Ka'ab bin Malik, suratnya mungkin dipoto, diupload di Instagram, di TikTok, kemudian caption, batur manghargaan, hari dulur sorangan kalah kieu kalakuan, di tag satu persatu, semuanya, dan viralkan gitu. Di tag akunnya siapa? Raja Heraklius official centang biru. Di tag akunnya para sahabat begitu. Lihatlah betapa menghargainya mereka kepadaku, betapa apresiasinya mereka terhadap kejujuran, dan seterusnya lah. Kaab terima surat ini langsung dirobek. Ini fitnah.
Ini fitnah luar biasa. Ini ujian berat dalam beragama. Akhirnya dimasukkan ke dalam api, dibakar suratnya. Masuk hari ke-40. Bapak Ibu bayangkan, selama 40 hari, Ka'ab kalau keluar rumah, itu merasa kesepian. Orang ngobrol, datang Ka'ab, jempling. Ngobrol, ramai datang Ka'ab, jempling. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Dan di hari ke-40, berarti sudah lewat bulan Ramadannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ke istri Ka'ab, istri Hilal, istri Murarah untuk pulang ke rumah orang tua masing-masing. Bukan untuk dicerai, tapi supaya istrinya juga mengisolasi suaminya. Makin berat. Makin berat. Pertanyaannya begini, kenapa begitu berat hukuman buat 3 orang ini? Karena 3 orang ini adalah sahabat Nabi yang seharusnya menjadi sahabat Nabi membersamai ke Tabuk, tapi malah memilih kepentingan pribadinya. Kewelah tenang. Iya weh lah panen korban heula, engke nyusul. Membiarkan Nabi untuk kepentingannya sendiri, maka hukumannya setimpal. Oh, kemarin begini ya. Gimana caranya supaya taubat? Berarti cara taubatnya adalah kemarin berapa lama? 50 hari tidak membersamai Nabi. Maka diisolasinya juga 50 hari. Dan itu bukan hal yang gampang. Kemarin 50 hari santai-santai. Nya, santai lah. Nah, kalau makanya kayak panen 50 hari berikutnya untuk menghapus mangkirnya tadi. 50 hari berikutnya diisolasi. Sampai akhirnya di hari ke-50 turun ayat 118 dan 119. Wadaqat alaihim anfusuhum, dan sampai terasa sempit jiwa mereka oleh 3 orang ini. Wadhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Dan mereka akhirnya sadar bahwa tidak ada tempat lari dari siksanya Allah melainkan kepada Allah saja. Ke manusia menjauhi, ke manusia mengisolasi, padahal ini sahabat-sahabatnya sendiri. Tapi kalau Ka'ab ke orang munafik, mungkin orang munafik itu bakal melanggar Rasulullah. Memang sahabat-sahabat Nabi banyak, mungkin begitu. Tapi masa Ka'ab mendegradasi dirinya sendiri dari lingkaran sahabat Nabi, kemudian ganti circle-nya dengan circle orang munafik. Dan mungkin orang munafik mah bakal ngajak ngobrol. Mungkin orang Yahudi mah bakal ngajak ngobrol. Tapi Ka'ab kan di sini, bukan di sini. Bukan dengan orang Yahudi. Komo dengan orang Romawi mah gitu. Bertahan di lingkaran yang sedang menjauhkan. Mudah? Tapi itu konsekuensi saat menjauhkan diri sendiri dari kebersamaan. Tsumma taba alaihim liyatubu, dan saat Ka'ab yakin bahwa ini memang nggak ada tempat bernaung, tidak ada tempat bersandar, nggak ada lagi tempat nyantol kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kuatkan saya. Saya nggak pengen dengan orang munafik. Saya nggak pengen dengan orang Yahudi. Saya nggak pengen dengan orang Romawi. Saya pengennya dengan Nabi, walaupun Nabinya mengisolasi dan menjauhi. Itu susah luar biasa. Luar biasa. Pengennya gabung dengan circle itu, tapi circle itunya membuat kita jauh gitu. Saya pengennya di lingkaran ini, tapi lingkaran itu tsumma taba alaihim liyatubu. Setelah 50 hari akhirnya Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Kenapa surat ini dinamakan surat At-Taubah? Nah, taubatnya mereka yang memilih kepentingan pribadi daripada berjuang bersama Nabi. Surat At-Taubah adalah surat bagi para sahabat khususnya saat ayat ini turun. Surat ini adalah surat pengingat bahwa bertaubatlah yang egois, bertaubatlah orang-orang yang hanya fokus dengan dirinya, bukan bukan memikirkan berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Lanjut di ayat berikutnya, ayat terakhir pembahasan kita, ayat 119.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang shadiq, bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang benar, orang yang jujur dan benar, shadiqin. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, statement statementnya Ka'ab tadi itu terucap di bulan Ramadan. Ya Rasulullah, kalau Anda suka, Allah murka. Karena Allah nggak suka dengan alasan saya yang bohong. Tapi kalau Anda murka, semoga Allah suka. Karena saya sudah jujur kepada Anda. Kadang memang ada harganya ya. Segala sesuatu ada harganya. Untuk mendapat ridho Allah, harus siap tidak disukai oleh orang. Dan untuk disukai oleh orang, kadang, nggak selalu, kadang harus mengorbankan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini tentang jujur. Tidak semua orang senang kalau kita itu jujur. Nggak semua orang senang kalau kita itu benar. Nggak semua orang senang kalau kita itu transparan apa adanya. Nggak semua orang suka dengan kejujuran. Tapi Allah suka. Pada akhirnya kita pilih. Lebih milih disukai Allah atau lebih milih disukai oleh manusia. Dan takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Takwa membuat kita lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Apa hubungannya dengan Ramadan? Ya, mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita jadi orang bertakwa, negeri ini jadi negeri takwa, dan negeri ini banyak orang jujurnya dengan takwa. Dan kalau negeri ini banyak orang jujurnya karena takwa kepada Allah, mudah-mudahan pintu langit dibuka dan barokah turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Sebagai penutup ayat ke berapa itu? Surat Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepada mereka di atas mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka sesuai dengan yang mereka kerjakan. Ramadan melahirkan takwa, takwa membuat lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada manusia, dan lebih takut ke Allah mudah-mudahan menguatkan kita untuk lebih jujur, dan kejujuran melahirkan keberkahan insya Allah. Bukan kurang orang pinter di negeri kita, bukan kurang orang cerdas di negeri kita, tapi kita butuh orang-orang yang lebih berani untuk berkata jujur, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan sebelum kita tutup, mangga. Surat At-Taubah tidak memakai bismillah. Pertama penyebabnya karena masih nyatu dengan surat Al-Anfal. Penyebab pertama, ada yang menyebut bahwa surat ini masih sambung menyambung dan nuansanya masih sama. Al-Anfal itu tentang perang, At-Taubah juga tentang perang, walaupun perangnya beda. Kalau Al-Anfal itu mengulas perang Badar, At-Taubah itu mengulas perang Tabuk. Yang kedua, kenapa At-Taubah tidak pakai bismillah? Karena At-Taubah itu pembukanya tentang pemutusan hubungan dengan orang-orang musyrik. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Surat ini juga disebut surat Al-Bara'ah. Al-Bara'ah itu putus hubungan. Dan isi dari surat At-Taubah adalah pengusiran orang-orang musyrik dari kota Mekah. Nggak boleh lagi ada orang musyrik di Mekah. Nggak boleh lagi hajian ke Mekah orang musyrik. Makanya tidak diawali dengan
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kok diusir? Karena sudah puluhan tahun dikasih tahu. Ini Ka'bah dibangun bukan buat menduakan Allah. Ini Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu untuk menyembah Allah saja. Yang dilakukan oleh Nabi itu adalah mengembalikan ke orisinalnya, mengembalikan ke aslinya. Yang dilakukan oleh orang musyrik, mereka menyimpangkan fungsi Ka'bah. 360 berhala di sekitar Ka'bah. Jadi, kok orang-orang musyriknya nggak boleh lagi? Kalau mereka mau masuk Islam, kalau mereka mau bertauhid, mereka nggak akan bisa. Tapi kalau mereka masih ingin menyelewengkan fungsi Ka'bah, mohon maaf, nggak boleh ada lagi. Silahkan baca surat At-Taubah. Kandungannya itu adalah baroah, pemutusan hubungan. Musyrik nggak boleh lagi. Musyrik nggak boleh lagi. Dan tugas para nabi selalu gitu, mengembalikan manusia ke realnya lagi. Punten, Bapak Ibu. Manusia pertama siapa? Nabi Adam. Siapa yang disembah Nabi Adam? Yang disembah Nabi Adam apakah manusia? Yang disembah Nabi Adam apakah hewan? Yang disembah Nabi Adam apakah bintang? Yang disembah Nabi Adam Allah saja. Dan semua nabi itu mengembalikan manusia ke originalnya. Jadi mana yang original? Kalau kita sepakat bahwa Nabi Adam manusia pertama, yang original itu yang menyembah batu, yang menyembah pohon, yang menyembah bintang, atau yang menyembah Allah. Kalau kita kembalikan ke Nabi Adam, maka yang menyembah Allah itulah yang original, dan tugas Nabi itu mengembalikan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kan untuk mengembalikan ini butuh effortnya, banyak resistensinya. Jadi yang asli itu yang menyembah Allah. Yang menyembah selain Allah atau yang menduakan Allah itu bukan yang asli. Itu yang mengalami deviasi, penyimpangan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada istilah, ini warisan nenek moyang kita harus dijaga. Loh, nenek moyang yang paling awal kan Nabi Adam. Justru itulah yang harus dijaga. Warisan nenek moyang paling awal itu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu tidak menyembah batu, tidak menyembah laut, tidak menyembah pohon, tapi menyembah Allah. The real menjaga warisan nenek moyang adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Kita cukupkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.